Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Dabhan Abdullah Channel. Sekarang kita berada di Masjid Al-Hidayah, Komplek Rafflesia, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian hari Sabtu ba'da subuh yang diisi oleh Ustadz Dr. Imam Thoriqur Rahman yang bertemakan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ilmu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya Allah berikan terus kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukran. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, semuanya kita diberi sehat walafiat, teguh Islam iman kita, alhamdulillah. Sampai saat ini kita istiqomah semua melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah, dan juga diberi semangat untuk sama-sama kita mengaji, sama-sama belajar tafaqquh fiddin. Saya sering sampaikan bahwa di antara ciri orang yang berbahagia di dunia itu adalah mereka yang selalu diberi semangat untuk tafaqquh fiddin, untuk terus belajar ilmu agama. Ini orang bahagia. Maka insya Allah kita yang hadir di sini semua, Bapak Ibu semua merupakan orang yang bahagia di dunianya. Dan nanti kebahagiaan dunia ini otomatis akan dibawa ke akhirat kelak. Jadi bahagia di dunia itu diantaranya qalbun syakur, hatinya bersyukur. Kemudian azwajun salihah, pasangannya saleh, itu bahagia di dunia. Banyak beberapa indikator bahagia. Auladun abrar, anak yang berbakti kepada orang tua itu bahagia di dunia. Kemudian al-mal al-halal, harta yang halal itu akan jadikan kita bahagia. Kan di dalam Islam itu bukan harta yang banyak, tapi harta yang halal. Nah, kita banyak temukan fakta nyata, kondisi real di lapangan. Betapa banyak orang yang mungkin bergelimang harta tapi nampak bahagianya Allahu a'lam, kita tidak tahu. Di depan mungkin bahagia tapi secara internal di dalam kita tidak tahu. Tiba-tiba ada masalah dalam keluarga dan seterusnya. Itu kita dapati. Oleh karenanya al-mal al-halal adalah diantara indikator bahagia di dunia. Kemudian selain al-mal al-halal, yaitu al-bi'ah as-salihah. Bi'ah as-salihah itu adalah lingkungan yang saleh. Maka kita semuanya berkumpul di sini membangun sebuah lingkungan yang saleh. Saling menasehati, saling mengingatkan, itu bi'ah salihah namanya. Siapa teman kita, di mana tempat berkumpul kita, itulah yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita berkumpulnya di masjid, ngobrolnya, diskusinya, kegiatannya bareng-bareng di masjid, insya Allah akan membangun suatu bi'ah. Bi'ah itu semacam lingkungan yang salih. Ketika ini terbangun, maka ukhuwah akan lebih kuat, menyatu. Yang tadinya tidak punya saudara kita pada di kampung, dengan berkumpulnya di masjid, semuanya kita saling mengenal, akrab, bersaudara. Masya Allah, itu bi'ah salihah. Kemudian baru yang tadi saya sebutkan tafaqquh fiddin yang keenam, belajar ilmu agama. Dan yang ketujuh adalah al-umr al-mubarak, umur yang berkah. Umur yang berkah itu maksudnya kalau kita kaji dalam agama kita, bertambah umur kita, bertambah kebaikan.
Karena keberkahan itu secara bahasa diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu berkah. Berkah apa sih? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan itu berkah. Umur kita berkah artinya setiap umur kita nambah terus 40, 50, 60, kebaikan nambah terus, ketaatan nambah. Nah, itu namanya umur berkah. Ini sebagai muqaddimah. Karena apa? Karena kita harus semangat. Semangat terus belajar ilmu-ilmu Allah, masih banyak hal yang harus kita pelajari. Maka juga saya nanti akan usulkan, karena kebetulan diberikan waktu oleh Pak Ustadz Andre ini hari Sabtu pekan keempat, gimana kalau nanti kita juga gunakan, biar praktek gitu, kita gunakan belajar bahasa Arab deh secara dasar. Apa fungsinya belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab kita setidaknya bisa menghayati bacaan sholat kita. Apa fungsinya belajar bahasa Arab? Nanti di kuburan kita ditanya berbahasa Arab, man rabbuka? Ya. Oleh karenanya nanti nampaknya lebih baik kita juga akan ada pembelajaran itu beberapa sesi, sehingga nanti minimal kita punya bekal di dunia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Berikutnya kita juga jangan lupa bersolawat dan bersalam kepada Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapat syafaat beliau nanti, syafaatul uzma insyaallah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini temanya unasun tusalli alaihimul malaikah. Unas itu jamak dari insan. Insan dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya insan, manusia. Jadi manusia-manusia yang mana malaikat bersolawat kepadanya. Insya Allah kita ini bagian dari ini. Amin. Kalau umat mukmin, hamba Allah, ibadullah memiliki senjata. Senjatanya apa Bapak Ibu? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Itu ungkapannya. Doa senjata orang mukmin. Ad-doa silahul mu'min. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, meminta apa saja yang kita hajatkan. Dalam sholat kita berdoa. Dalam duduk kita, mau makan, kita ada doa makan. Itu semua silah, itu senjata bagi kita. Mau bepergian, mau apapun dalam Islam, kita melakukan segala hal, itu berdoa. Kenapa berdoa? Karena kita mengharap ridha Allah sebagai maha pemberi segala sesuatu. Kenapa berdoa? Karena kita orang yang berta'abbud, berhamba, menghamba kepada Allah yang Esa. Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa kita sembah, tidak ada yang bisa kita minta pertolongan kecuali Allah. Ikrarnya dalam sholat kita, dalam Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita semua berdoa. Akan tapi kaitan dengan materi ini, ternyata malaikat juga berdoa. Jadi kata tusolli, bersolawat itu artinya berdoa. Solawat kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari solat. Solatun, solatani, solawat. Solatun itu mufrad. Mufrad itu singular gitulah ya. Kalau bahasa Inggrisnya. Solawat berarti plural, jamak, solawat. Maka bahasa Arabnya 5 solat, khamsu solawat. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diambil oleh orang Indonesia, diserap menjadi solawat. Kita bersolawat. Jadi solawat itu sebenarnya maknanya doa. Dan sebaik-baik doa kita adalah sholat. Coba kita menghayati tidak ketika kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, itu doa semua isinya. Kemudian saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, setelah itu kita baca surat Fatihah. Fatihah itu isinya doa. Kita memuji Allah, kemudian malaikat menjawab. Setelah itu baca ayat, setelah itu ruku isinya juga berdoa. Subhana rabbiyal azim.
Semua isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah dan doa. Nah, di sini kalau kita berdoa mengandalkan diri kita, nampaknya dengan banyaknya dosa kita, usikum wa nafsi, kami yang berbicara juga selalu merasa, ya Allah, dosa ini masih banyak. Nampaknya kita perlu support, gitu ya. Harus ada yang mendoakan kita yang lain, entah saudara kita atau siapa. Tapi kita nggak tahu saudara kita akan mendoakan kita atau tidak. Tapi ternyata malaikat juga akan mendoakan kita. Makanya di sini ada manusia yang didoakan malaikat. Siapa manusia itu? Kita akan bahas. Saya rangkum dalam 11 hal. Kita ambil dari kitab-kitab hadis dan ada hadisnya. Setidaknya ada 11, mungkin lebih. Cuma kita rangkum dengan ringkasnya waktu. Insya Allah. Sehingga nanti manfaatnya setelah pengajian kita ini, semoga kondisi yang 11 ini bisa kita lakukan. Sehingga kita doanya nggak sendirian. Doa ya Allah, tapi tidak doa. Malaikat juga mendoakan kita. Memohonkan ampun untuk kita, malaikat. Itu kira-kira bisa difahami bersama. Jadi kerangka pengajian kita, bagaimana kita nanti berdoa sendiri tetap lebih kuat sebagai senjata kita, sebagai penghambaan kita kepada Allah. Tapi jangan lupa ada riwayat dan hadis, yaitu malaikat juga mendoakan kita. Pertanyaannya, apakah malaikat mendoakan kita atau tidak? Insya Allah dari beberapa karakter di sini yang didoakan malaikat, ada beberapa mungkin bagian dari kita, insya Allah. Jika ada yang belum, kita terus bertanafus, berlomba-lomba didoakan oleh malaikat, insya Allah. Baik, pertama, siapa yang didoakan malaikat? Pertama adalah man bata tahiran. Man bata tahiran. Hadisnya dalam Sahih Ibnu Hibban, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak falam yastayqidh illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Rahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Apa itu bata tahiran? Yang pertama. Ini ada 11 ya, semoga. Bata tahiran. Bata tahiran itu adalah yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Tahir. Jadi diri kita selalu dalam keadaan suci. Segala hal, pakaian suci, hatinya suci, bahkan kondisi kita dalam keadaan berwudu selalu. Nah, mungkin kita mau wudu hanya waktu mau sholat. Ya. Jaga, insya Allah 1 kali wudu itu nggak akan setiap jam wudu gitu ya. Karena maaf, kalau kita misalkan membuang angin, ya kan, kemudian membuang hajat, itu kalau kita beradab kan nggak di depan umum. Kita cari tempat. Syukur-syukur kalau kita ke toilet adabnya, membuang air, membuang angin, setelah itu dekat dengan air. Basuhi lagi muka kita dengan wudhu agar suci. Nah, ini hadisnya. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka dalam seluruh pakaiannya akan dihinggapi atau akan ditempel oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Sampai ia tidur. Maka ketika kita sebelum tidur pun kita harus bersuci. Bersuci. Beda dengan orang yang biasa. Saya anggap bapak-bapak, ibu ini semua adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena selalu rutin mengikuti pengajian. Harusnya kita harus lebih. Amalannya itu harus lebih tinggi. Sehingga mendawamkan namanya bersuci sebelum tidur. Wudu. Kalau sunnahnya kan gitu, wudu, kemudian baca surat Al-Mulk, tabarakalladzi tabarak, baru kita istirahat. Orang yang tidak tersentuh hatinya capek, blok gitu aja kan.
Setelah beraktivitas, apapun aktivitasnya, lelah, langsung tidur. Tidak memperhatikan tadi, tahir, kesucian, wudu. Dengan manfaat daripada wudu sebelum tidur, jikalau Allah memanggil kita saat tidur, semua dosa kita pada saat itu diampuni. Hisabnya akan diringankan. Karena Allah. Nah, di sini hadisnya, barang siapa yang menjaga kesuciannya, menjaga wudunya, maka malaikat akan selalu hinggap dalam dirinya. Falam yastaiqid, sampai ia sebelum bangun tidur, pagi-pagi sebelum bangun tidur itu malaikat masih menjaga kita. Illa qalal malak, sampai malaikat mendoakan. Nah, ini doanya. Kalau kita sebelum bangun tidur, malaikat langsung mendoakan kita ketika kita hendak bangun. Allahumma ghfir li abdika fulan. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ini fulan. Namanya siapa? Itu malaikat doakan. Nah, kira-kira kebayang nggak kita bapak-bapak, ibu-ibu? Malaikat mendoakan kita agar diampuni dosa kita oleh Allah. Kenapa malaikat mendoakan? Kemudian malaikat berkata kepada Allah, fa innahu bata tahiran ya Allah. Karena orang ini, fulan ini menjaga wudu'nya, selalu suci. Nah, ini Masya Allah. Nah, kira-kira kita sudah praktekkan belum? Usikum wa nafsi. Kalau belum, upayakan. Pelan-pelan. Kita menjaga selalu kita suci. Dan malaikat akan selalu mendoakan kita kalau kita suci. Kalau kita istighfar kan, Astaghfirullahaladzim, 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 itu kalau kita artikan adalah, ya Allah, aku beristighfar, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, min jamil dzunub, dari segala dosa ya Allah, wal ma'asi, dari maksiat yang aku lakukan ya Allah. Itu doa kita. Ini yang mendoakan malaikat. Allahumma ighfir lahu ya Allah, li abdika fulan. Kapan? Ketika kita selalu menjaga diri kita tahir, ya, bersih, suci. Masya Allah. Ini yang pertama. Jadi jelas kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, muntadhirus shalah. Muntadhirus shalah, bahasa Arabnya muntadhirus shalah, bahasa Indonesianya orang yang senantiasa selalu menunggu sholat. Selalu menunggu. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Karena ini panjang, saya potong-potong. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, al malaikah, para malaikat, tusalli ala ahadikum, berselawat kepada kalian, di antara kalian, berdoa, madama fi musallahu, selama ia berada di musalla, walam yuhdith, dan tidak hadas, artinya dia tidak hadas kecil, ya, artinya masih suci. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa dia, kemudian rahmati dia ya Allah. La yazalu ahadukum fi salatin, dan orang tersebut masih dalam keadaan untuk salat, madamatis salah tuhbisuhu la yamna'uhu ayyanqaliba ila ahlihi illa salat. Dia tidak tergerak dari masjidnya, dari musallanya, bahkan tidak tergerak untuk ke keluarganya, karena ia sedang menunggu salat. Itulah yang didoakan oleh malaikat. Misalkan antara maghrib dan isya kan dekat, kita setelah sholat maghrib tidak pulang, kita menunggu waktu sholat isya sambil berzikir. Nah, disitulah malaikat mendoakan kita. Karena kenapa di sini disebutkan la yamna'u ayyanqaliba ila ahlihi, dia tidak tergerak hatinya untuk pergi ke ahlinya. Ahlun itu adalah keluarganya. Kenapa hatinya masih ingin menunggu sholat nanti? Ada juga beberapa makna dari muntadhir sholat. Menunggu sholat itu yang dimaksud adalah kita tidak tergesa-gesa dalam sholat. Waktunya sholat subuh tadi jam 4 lewat 4 menit. Kita jam 4 kurang 15 sudah di masjid. Jadi ketenangan itu dibangun.
Karena sholat ini kan adalah hubungan kita dengan Allah. Sholat itu isinya 3. Gerakan, doa, khusyuk. Itu isinya sholat. Gerakan, bagaimana menggabungkan gerakan dengan doa yang kita baca, kemudian menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk kemarin sudah pernah saya bahas, di mana tempatnya? Hati. Khusyuk tempatnya di hati. Kita hadirkan itu semua ketika sholat. Allahu Akbar. Itulah kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, bagaimana kita akan berkomunikasi dengan Allah sementara kita datang ke masjidnya saja tergesa-gesa misalkan. Buru-buru nunggu azan, habis azan nunggu iqamah. Nah, ini perlu evaluasi diri artinya kita. Maka muntadirus sholat, kita menunggu sholat dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Insya Allah pada saat itu malaikat akan mendoakan kita. Itu yang kedua. Jadi senantiasa menunggu sholat. Masya Allah. Berikutnya, nah ini juga penting. Apa itu yang ketiga? Man shalla fis sufuf al-muqaddamah, yaitu yang sholat di saf paling pertama. Makanya kalau saf kosong di depan itu kita harus rebutan. Karena yang sholat di saf pertama itu didoakan malaikat. Hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam, rawahun Nasa'i. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang sholat di saf pertama. Kemudian ada riwayat yang mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak dapat saf pertama, saf kedua? Walahum mithlu dzalik, kata Rasulullah, ia juga akan mendapat pahala saf utama yang kedua. Tapi ada riwayat yang menguatkan, hadisnya seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal, kana yastaghfir li saffil mutaqaddam thalathan wa tsani marratan, akhrajahu Ibnu Majah. Jadi yang saf pertama akan didoakan oleh malaikat 3 kali. Malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosa hambamu ini yang sholat di saf pertama. Karena nyambung ya, tadi sudah menunggu sholat, pasti orang yang menunggu sholat tidak tergesa-gesa sholatnya di saf pertama. Coba yang sholatnya lambat misalkan, lambat, ya kan, hanya ingin menggugurkan kewajiban, tapi masih mending sholat daripada yang nggak sholat ya. Tapi kita tidak berbicara masih mending daripada dia nggak sholat, Ustaz. Kita berbicara orang yang sudah sholat puluhan tahun, hatinya harus kuat, gitu ya. Gitu ya. Maka saf yang pertama ini akan diampuni oleh malaikat thalathan, yastaghfiru lis-saffil al-muqaddam thalathan. Jadi yang saf pertama akan didoakan oleh malaikat selama 3 kali pada saat itu. Wathani, di saf yang kedua, marratan, 1 kali. Marrah, bahasa Arabnya 1 kali, marratan wahidah. Nah, maka setelah ini kita harus merebut saf pertama dalam sholat kita. Nah, ada satu hal yang harus kita telusuri. Kapan kita sholat bersaf-saf, bapak-bapak? Saat sholat berjamaah. Nah, artinya ketika sholat di saf pertama itu akan didoakan malaikat, berarti kita harus mendawamkan sholat berjamaah. Mendawamkan artinya kontinuitas. Kita harus niat, ya Allah, dimanapun saya berada, saya harus sholat berjamaah. Itu pahalanya 27. Lebih besar daripada sholat sendirian. Artinya sholat sendirian nggak mengapa. Tapi sholat berjamaah, udah pahalanya lebih besar. Saf pertama, malaikat mendoakan kita pula. Masya Allah. Jadi jaga sholat berjamaah. Kemudian juga di antara wasilah. Wasilah itu alat, media, agar kita bisa sholat khusyuk, itu adalah sholat berjamaah. Di antara medianya. Ketika sholat berjamaah kita itu karena bersama-sama sholatnya itu ya. Apalagi sholat yang jahar, ada imamnya, membaca ayat, menyentuh hati kita. Jadi itu menjadikan kita khusyuk.
Coba bapak-bapak bedakan. Ini bagi kita mungkin yang sudah menghayati sholat. Bedakan ketika sholat di masjid berjamaah isya dengan sholat di rumah. Mana yang lebih lama? Kalau sholat di rumah lebih lama, berarti kita betul-betul sholat itu sudah terus ingin bertemu lama dengan Allah. Tapi kalau di masjid merasa lebih nyaman, kemudian di rumah kalau kita sholat sendirian bercepat-cepat, cepat. Nah, lebih baik ke masjid ya kita. Gitu ya. Berarti kita belum ini. Artinya apa? Artinya sholat di masjid berjamaah itu tadi menghadirkan kekhusyuan. Ketika kita pulang ke rumah, harusnya khusyuknya itu tidak hilang. Makanya ini harus kita sama-sama hayati. Ya. Shaf pertama dan shaf kedua, itu bedanya. Insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat kalau kita sholat di shaf pertama dan shaf yang paling pertama, setelah itu yang kedua. Jadi kalau ada yang kosong, bersegeralah maju. Jangan kamu. Bahkan ada dalam kaidah fikih itu, al-itharu fil ibadah mamnu. Al-itharu fil ibadah mamnu. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah. Maksudnya soft tadi kosong. Kita nyuruh orang lain maju. Sementara kita di belakang, itu mamnu, dilarang. Karena kenapa kok dilarang? Karena itu perbuatan baik. Soft pertama itu perbuatan baik, mulia di sisi Allah. Soft pertama, bahkan didoakan malaikat. Masa kayak gitu kita yang nggak mau maju, malah orang disuruh. Nah itu maksudnya al-ithar fil ibadah mamnu. Ya. Contoh misalkan yang lain, kita nyuruh orang sholat, ayo sholat, nyuruh anak kita, tapi kita juga nggak sholat, atau sholatnya ntar. Anak disuruh jamaah, ayo ke masjid kamu sholat jamaah, bapak masih ada kerjaan misalkan. Ini contoh saja. Nah seperti ini mamnu. Harusnya kita ayo bareng-bareng, ayah sholat, kamu sholat, karena ibadah. Ya. Mendahulukan orang lain, ya, itu bahasa pasnya. Mendahulukan orang lain untuk beribadah itu mamnu. Harusnya kita yang lebih dulu. Sedekah kita duluan. Dan seterusnya. Al-ibadah, al-itharu fil ibadah mamnu. Itu kaidah usul fikihnya. Berikutnya yang keempat. Ini insyaallah kita semua ini, insyaallah. Apa itu yang keempat? At-ta'min fis shalah. At-ta'min ketika sholat. Ta'min itu membaca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama jawab amin. Pada saat itu malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Maka ketika imam membaca waladhdallin, maka kita ucapkanlah amin dengan penghayatan. Hadisnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ahadukum amin. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila di antara kalian berkata atau mengucapkan amin, wal malaikah, dan para malaikat fis sama fatawafaqa ihdahuma al-ukhra ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Malaikat di langit ketika mendengarnya, ia akan memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa dia yang lalu. Ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa kita tadi kita salat subuh amin, maka dari tadi malam, hari kemarin, hari lusa dan seterusnya, sebulan yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu, umur kita 40 tahun misalkan, 45 tahun yang lalu, semoga didoakan malaikat dosa kita diampuni ketika kita amin. Lagi-lagi ini adalah sholat berjamaah. Nah, poinnya sholat berjamaah itu ya. Baik, at-ta'min fi shalah.
Kemudian berikutnya, yang kelima, nyambung tadi setelah amin, baru man shalla sholatal jamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah akan didoakan oleh malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr. Malaikat yang ditugaskan di malam hari dan di siang hari akan ngumpul kapan? Ketika sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh tadi. Jadi malaikat yang Allah tugaskan di malam hari dan di siang hari akan kumpul di sholat fajar. Maka inilah sholat subuh kita tadi berjamaah itu luar biasa. Adalah mendapat di sisi Allah itu martabah aliyah. Derajat yang tinggi kita sholat subuh tadi. Dan orang-orang musuh Islam yang membenci Islam itu sangat takut ketika masjid-masjid di waktu subuh penuh. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini hanya ngebayang ya, bisa terjadi nggak? Bisa. Kalau semua Bapak-Bapak Ibu menjadi agen untuk mengajak saudara-saudara kita di waktu subuh. Artinya maksudnya jadi agen, kita semuanya berdakwah. Berdakwah itu nggak harus ceramah. Kita ngajak saudara kita, ayo berjamaah subuh. Kita bayangkan, kalau jumlah jamaah di subuh ini seperti sholat Idul Fitri, Pak. Atau sholat Idul Adha. Gimana kira-kira? Masya Allah. Kan kalau sholat Idul Adha di masjid ini kita rame kan, Pak. Sampai belakang di atas. Bayangkan kalau setiap hari kita sholat subuh. Ramainya seperti sholat Idul Adha. Masya Allah. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Oleh orang yang gak mau Islam maju. Makanya kita harus ini jadi agen perubahan, agen dakwah. Mengajak setidaknya keluarga kita yang serumah, ayo kita sholat berjamaah subuh. Karena keberkahannya itu Masya Allah, luar biasa. Selain tadi ditakuti oleh orang yang tidak suka Islam atau orang yang benci Islam, Allah memberikan banyak barakat minas sama wal ard, katanya. Keberkahan yang banyak dari langit dan bumi di waktu subuh. Maka waktu subuh insya Allah, bapak-bapak yang rajin sholat subuhnya berjamaah, insya Allah, Allah berikan umur yang panjang, Pak. Betul, Pak. Dari kita bangun, sudah seger tuh, oksigen sudah kita, wudu. Kemudian kita tahajud, insya Allah, yang rutin seperti itu, Allah akan berikan kita umur yang panjang, berkah terus. Maka mari sama-sama kita berazam untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Bermimpi kita, masjid ini setiap sholat subuh berjamaah full gitu. Tuh gimana itu? Itu butuh kerjasama kita sama-sama. Nggak cukup pengumuman dari DKM, ustadz yang berdakwah, mengajar dan seterusnya. Kita harus sama-sama mengajak. Ya, jadi karena masuk surga ternyata perlu kebersamaan. Ya. Islam tidak mengajarkan egoisme. Nggak ada kita soleh sendirian. Harus sama-sama, Pak. Karena orang yang soleh sendirian, kemudian ada kebatilan, dia diam, itu disebut syaitan akhras. Syaitan yang bisu. Makanya kita harus melihat sesuatu ketika ada hal yang kurang, kita tergerak hati kita. Ya Allah, musyawarahkan gimana langkahnya, solusinya. Jadi semoga kita dapat mengajak saudara-saudara kita yang muslim, ayo bangun sholat subuhnya. Berikutnya, yang keenam, man shalla 'alan nabi alaihi salatu wassalam, yaitu yang akan didoakan oleh malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, hadisnya akhrajahu Ibnu Majah. Ma min abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al malaikah. Tidak ada satu orang hamba yang bersolawat kepada aku kecuali malaikat bersolawat kepadanya. Ini hadisnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madama yusalli alayya falyuqil al-'abdu min dzalika aw liyukthir. Selama ia berselawat,
maka ia akan selalu dijaga oleh malaikat. Apalagi memperbanyak sholawatnya, dia akan terus dijaga. Jadi penjaga kita adalah malaikat kalau kita didoakan malaikat. Insya Allah, Allah akan selalu jaga kita. Jaga hati biar kita tidak terjerumus kepada penyakit hati. Jaga pikiran agar pikiran kita selalu Allah jaga menjadi pikiran yang bersih, tidak kotor, pikiran kita tidak ego dan seterusnya. Maka teruslah kita berdoa dan berharap doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh juga penting. Apa itu? Ad-du'a bi dhahril ghaib. Doa bi dhahril ghaib itu artinya mendoakan siapa saja orang lain tapi mereka nggak tahu yang kita doakan. Saya mendoakan Pak Andre misalkan, ya Allah semoga. Tapi Pak Andre nggak tahu. Ini namanya doa bi dhahril ghaib. Saya mendoakan saudara saya, kita mendoakan anak istri kita, tapi nggak tahu kita doakan, terus rutin istiqomah. Ini namanya doa bi dhahril ghaib. Disinilah malaikat akan selalu mendoakan kita, bersalawat kepada kita. Ya, ini masya Allah ini. Qadimtu asyam, fataitu Aba ad-Darda. Nah, ini ada riwayat. Ya, jadi saya langsung bacakan artinya. Di suatu ketika Ibn Abdillah bin Safwan itu berkunjung ke Syam. Qadimtu asyam. Kemudian ingin bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda itu salah satu sahabat Rasulullah SAW fi manzilihi, di rumahnya. Falam ajidhu, kata Safwan, saya tidak mendapatkannya, nggak ketemu sama Abu Darda. Tapi yang ada di rumah adalah ibunya, Ummu Darda. Faqalat, kemudian Ibu Darda itu berkata kepada Safwan, Aturidul hajja al-am, kau mau naik haji tahun ini? Fakultu, kata Safwan, mau Bu. Karena mana Darda ibu? Oh, Ibu Darda sedang tidak di rumah. Tiba-tiba Ibu Darda berkata kepada Safwan, Safwan, kamu mau naik haji tahun ini? Mau. Ya Ummu Darda, wahai Ibu Darda. Kemudian apa kata Ibu Darda? Qalat fad'ullaha lana bi khair. Maka doakan kita kebaikan. Jadi kalau kita mau haji, kita harus doakan orang lain baik, bukan hanya doa untuk diri sendiri. Gitu. Fa innan nabi, kata Ummu Darda tadi, kata Ibu Darda, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, qala yaqul, beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahiril ghaib mustajab. Doa seseorang muslim untuk saudaranya dengan tidak ketahuan itu mustajabah. Inda ra'sihi malak muwakkal. Di kepalanya akan ada malaikat yang diutus. Kullama da'a li akhihi bi khair fastajaba. Qala al-malak al-muwakkal bihi amin. Amin. Jadi ketika kita berdoa untuk saudara kita, ya Allah semoga si fulan sehat, rezekinya luas ya Allah. Pada saat itu malaikat akan mendoakan kita dan mengaminkan. Nah, ketika kita berdoa, ya Allah, semoga si fulan bisa naik haji, ya Allah, amin. Dan kita berarti mendoakan diri sendiri dan malaikat yang mengaminkan, gitu. Ya. Maka kita mendoakan orang lain itu sudah seberapa kuat. Jangan-jangan doa kita hanya untuk kita aja, ya Allah, Allah. Makanya doanya kalau di imam ini kan, Allahumma ghafir lana. Lanarnya kita bareng-bareng tuh. Enggak Allahumma ghafirli dzunubi, hanya untuk kita aja secara pribadi gitu kan. Doakan saudara kita, sanak saudara kita, semua doakan. Kalau perlu sebut namanya yang kita kenal, ya Allah. Dalam tahajud kita kan panjang waktu itu. Ya Allah, sehatkan, segera angkat derajat beliau, ya Allah. Kita juga akan diangkat dan diaminkan oleh malaikat. Amin, amin. Jadi malaikat yang hadir diutus oleh Allah ketika kita mendoakan saudara kita yang lain, ia akan mengaminkan doa kita. Nah, ini riwayatnya seperti itu.
Baik, ini yang ketujuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, al-infaq fi sabilil khair, berinfak di jalan kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani." Setiap hari di waktu subuh, ini di waktu subuh ya. Jadi kita sedekah subuh. Kalau bisa kita rutin sedekah subuh walaupun hanya berapa rupiah. Kecil pun nggak apa-apa. Semampu kita sedekah subuh. Ini hadisnya. Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad. Di suatu hari di waktu subuh, ketika ada hamba Allah hadir di waktu subuh, maka pada saat itu ada malakani yanzilani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ada dua malaikat yang turun setiap waktu subuh. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Jadi satu malaikat berdoa, ya Allah, di waktu subuh itu berikanlah orang yang munfik artinya orang yang berinfak ini khalafa, ganti yang besar ya Allah. Berikan jaza pahala ganti dari infak itu yang besar. Khalafa. Wa yaqul akhar, malaikat yang kedua, jadi setiap waktu subuh itu malaikat diturunkan kepada setiap kita. Yang pertama berdoa untuk kita. Apa doanya? Kalau kita berinfak maka gantilah sebesar ya, mungkin daripada yang kita berikan. Wa yaqul akhar, dan malaikat yang lain yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang yang kikir didoakan oleh malaikat. Apa? Talafa itu adalah kerugian, rugi, khasarah. Kalau kita berdagang kemudian tidak dapat hasil, itu namanya talafa dalam bahasa Arab. Talaf, bangkrut. Nah, bangkrut bahasa Indonesianya. Jadi ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang kikir. Artinya kalau kita mampu, ini bagi kita yang mampu ya, secara materi, mampu untuk berinfak walaupun hanya 2.000 perak sehari, 2.000 rupiah, tapi rutin, malaikat akan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Talaf itu kebangkrutan, kerugian. Maka dawamkan sedekah subuh. Setelah sholat subuh, kita setelah zikir, berdoa, kemudian kita akan pulang. Kalau tidak ada pengajian, kita akan pulang ke rumah. Nah, ini kotak amal, bismillah. Kita isi, walaupun hanya 2.000, 1.000, tapi istiqomah. Sehingga setiap hari malaikat mendoakan kita. Jadi banyak hal ya, tadi soft pertama, soft kedua, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Artinya dari sini nanti ada kesimpulannya di akhir saya sampaikan. Berikutnya, yang ke-9, aklus sahur, makan sahur ketika kita berpuasa. Berpuasa Senin, Kamis, kemudian kalau yang sunnah ya setiap hari Senin, Kamis, sama puasa Ayyamul Bid. Artinya kita perbanyak sahur. Syukur-syukur kalau kita kuat puasa Daud. Satu hari puasa, besok enggak, itu puasa Daud. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Akhrajahu Ibnu Majah. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Maka kita ketika kita berpuasa, sahur, pada saat itu juga didoakan oleh malaikat. Kemudian yang ke-10, ini sebelum terakhir, man 'ada maridhan, siapa yang menjenguk orang sakit. Kalau ada saudara kita, jamaah kita sedang sakit, jenguklah. An Ali bin Abi Thalib qala, ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'hu 70,000 malak. Ketika ada seseorang laki-laki, ia berangkat untuk menjenguk orang sakit, maka baginya adalah kharaja ma'hu, akan berangkat dengannya 70,000, 70.000 malaikat. Nah, kita mau jenguk orang sakit, niat karena Allah, maka malaikat, 70.000 malaikat akan ikuti kita. Yastaghfiruna lahu. 70 itu sama-sama berdoa. Kita didoakan 70 malaikat, 70.000 malaikat.
70.000, 70.000 malaikat mendoakan kita. Hatta yusbiha, sampai pagi besok kita didoakan malaikat. Hari ini kita misalkan jenguk orang sakit jam 10, itu malaikat mengikuti kita sampai esoknya. Malaikat mendoakan kita. Wa kana lahu fil jannah, sudah punya kapling di surga. Wa man atahu musbihan kharaja ma'hu 70.000 malak yastaghfirunahu hatta yumsiya wa kana lahu fil jannah. Ketika kita sudah pulang dari menjenguk, maka malaikat masih ikut 70.000 itu dan beristighfar, mendoakan kita, doakan kepada Allah agar kita diampuni daripada dosa. Hatta yumsiya, sampai kita sore hari. Jadi kalau kita pagi berangkat sampai sore, kalau sore berangkat sampai pagi jenguk orang sakit. Masya Allah. Jadi kita menjenguk saudara kita, karena dalam menjenguk itu ada doa juga. Yang sedang sakit juga bisa jadi terhibur hatinya, ya Allah makasih, bisa dia akan disupport oleh kita. Salinglah kita menjenguk, dan itulah berukhuwah. Kemudian yang ke-11 adalah man allaman nasal khaira, siapa yang mengajarkan manusia kebaikan. Artinya kita mengajarkan ilmu, bapak mengajarkan ilmu kepada anak, kepada saling memberi apapun ilmu itu, yang penting kebaikan. Bukan hanya ilmu agama. Kita mengajarkan ahli misalkan pembangunan, kita mengajarkan ilmu pembangunan. Ahli matematika, ahli apapun keahlian kita, arsitektur, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Itu menjadi bagian daripada kita yang didoakan oleh malaikat. Hadisnya agak panjang hadisnya. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Disebutkan kepada Rasulullah dua orang. Ahaduhuma abid. Dua orang ini salah satunya abid. Abid itu orang yang menghamba kepada Allah. Orang yang beribadah, abid. Wal akhar alim, dan satu lagi alim, orang yang berilmu. Jadi ada orang yang ibadah, satu lagi orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kemuliaan orang yang berilmu daripada orang yang hanya menghamba kepada Allah tapi dia tidak berilmu, ka fadli, kata Rasulullah, seperti keutamaanku atas kalian. Artinya orang yang berilmu dan berhamba, orang ilmu yang ngabdi kepada Allah, ini maksudnya. Ya. Itu adalah lebih mulia daripada hanya orang yang menghamba saja kepada Allah tapi dia tidak berilmu. Tsumma qala, ini terakhir ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan seluruh penghuni langit, wal ard, dan bumi, hatta namlah, sampai semut, fi juhriha, di lubang semutnya, di sarang semut, hatta al-hut, sampai hut itu ikan paus, ikan yang besar, paling besar, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, akan bersolawat, akan mendoakan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, itulah akhirnya muncul hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka kita mengajarkan kebaikan sampai semut pun, artinya ini artinya bahwa makhluk yang kecil pun sampai makhluk yang besar, Allah, malaikat, makhluk yang kecil dan yang besar, semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka ajarkan kebaikan. Karena ada ya, sekarang zaman sekarang ini ada yang mengajarkan keburukan, mengajarkan cara nipu, mengajarkan cara hipnotis, mengajarkan cara, itu banyak juga kan kondisi sekarang. Mengajarkan cara-cara yang lain. Nah, ini saya rangkum 11 dan mungkin akan banyak kalau saya cari lagi, karena memang saya sedang cari, ada hadisnya sahih, saya cantumkan sambil rileks gitu. Kalau kita baca buku menemukan, terus kita rangkum. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah betapa banyak ladang untuk kita mendapatkan kebaikan dan pahala. Artinya banyak sekali dalam Islam ini menyediakan wadah untuk kita mendapatkan pahala, bahkan doa dari malaikat.
Banyak sekali. Pertanyaannya, siapa kita yang paling cepat dan cerdas menangkap ladang itu? Itulah yang beruntung. Sementara kalau kita sudah Allah sediakan tadi saf yang pertama, berinfak, kita silakan lakukan mana yang kita bisa. Kalau dalam 11 ini sudah ada alhamdulillah, tapi kalau belum kita harus praktekkan. Kalau sudah praktek kita tambah terus. Nah, siapa-siapa yang kita cerdas menangkap kebaikan ini, maka kitalah yang akan menjadi orang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari akhir, kalau kita bayangkan di hari akhir itu, padang mahsyar, semua di muka bumi ini akan dihancurkan kecuali berbentuk padang mahsyar. Itu sangat mengerikan kalau kita lihat dengan pikiran manusia ya, tapi Allah yang lebih tahu. Maka marilah kita semua ini berupaya. Setiap ladang-ladang kebaikan ini, infak di masjid itu ladang kebaikan semua. Kita harus tangkap, kalau kita bisa kita lakukan. Jadi nampaknya kalau ada di antara umat mukmin yang kurang menangkap ini, naudzubillah min dzalik, sehingga dia hatinya masih kering padahal dia muslim, tapi hatinya masih jauh, nah kurang menangkap kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Artinya berbuat baik itu sangat mudah dalam Islam itu. Sholat di saf pertama aja sudah malaikat doakan, sangat mudah. Tidak perlu kita seperti menyiapkan materi yang besar untuk mendapatkan pahala Allah dan surga Allah. Banyak sekali. Ya, makanya Allah itu sebenarnya maha mengetahui umatnya. Jadi kita ini maha mengetahui hambanya. Jadi kita ini berbuat baik itu banyak gitu tempatnya. Masa sih nggak mau? Banyak. Yang kecil bisa dan seterusnya. Nah, itu diantara poin ini, sehingga semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan syariat-syariat Allah, selalu istiqomah mengerjakan perintah Allah. Kemudian doa kita juga doa malaikat menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya istiqomah mengikuti pengajian di masjid ini. Apalagi banyak ya, setiap Sabtu, Ahad ada. Nah, itu semuanya ilmu. Tidak boleh kita bosan belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, alafu minkum, kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf. Oke, itu aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.